Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, salam lestari, salam konservasi. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dengan NIM 2281060091 dari kelas Stadis Biologi C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan virtual lab pada web rumah belajar. Untuk itu, langsung saja ke tutorialnya. Oke, untuk langkah pertamanya, yaitu kita buka Chrome, kemudian ketikkan rumah belajar, dan diklik bagian yang paling atas. Yang ini kita klik. Lalu setelah terbuka webnya, kita klik yang klik. Nah, sudah kita klik. Untuk menelusuri, bisa juga dengan masukkan keyword atau kata kuncinya, atau juga bisa memilih sesuai dengan kriteria yang akan dicari. Misalkan kita sekarang pilih jenjangnya, yaitu SMA. SMA. Untuk tipenya, karena kita tutorial virtual lab, jadi kita klik di bagian Lab Maya. Nah, ketika sudah diklik, apabila ingin mengganti pencarian, kita bisa dengan mengklik Reset Filter, lalu mengubah pencarian yang baru. Nah, untuk itu, setelah kita mengklik atau memilih jenjang dan tipe ini, secara tidak langsung menu-menu di bawah ini akan langsung berubah sesuai dengan kriteria atau tipe yang sudah dipilih di atas. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai percobaan dari respirasi anaerob. Kita klik. Nah, setelah ini kita bisa scroll ke bawah, kemudian klik yang bagian lihat dalam layar penuh. Oke, untuk itu kita sudah membuka laboratorium maya dari respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, sebelum memulai percobaan, di sini terdapat kompetensi dasar. Yang pertama, yaitu setelah melakukan percobaan dan mengamati hasil percobaan, diharapkan siswa mampu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian yang kedua, yaitu untuk menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Ya, langsung saja kita ketik di sini, klik di sini untuk mulai. Nah, sebelum masuk ke percobaan, di sini ada menu teori. Kita klik. Nah, untuk di sini kita sebelum memulai percobaan, bisa dibaca-baca terlebih dahulu dan dipahami mengenai materi umum yang mengenai respirasi anaerob atau fermentasi. Juga, respirasi anaerob merupakan proses pemisahan glukosa atau senyawa organik lainnya untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Nah, untuk fermentasi atau respirasi anaerob tidak menghasilkan reaksi penguraian yang sempurna, di mana hasil akhirnya selain ATP, yaitu dihasilkan juga CO2 dan H2O. Oke, ketika sudah membaca teorinya, kita bisa klik ke menu atau gambar home di samping kiri paling atas. Klik, kemudian kita klik yang bagian percobaan. Nah, di sini sebelum memulai percobaan, ada juga menu petunjuk percobaan. Nah, kita klik dulu ya.
Nah, di sini untuk petunjuk percobaan hidrolisis selulosa dan amilum, yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu adalah Berlin-Meyer 500 ml sebanyak 6 buah, kemudian ada juga sumbat atau gabus atau karet satu lubang sebanyak 3 buah, kemudian ada sumbat gabus dengan 2 lubang sebanyak 3 buah, dan ada juga selang plastik pendek sebesar selang infus sebanyak 6 buah. Kemudian untuk alat yang berikut kita klik menu ini. Kemudian selanjutnya ada selang plastik panjang sebesar selang infus sekitar 6 buah. Terus juga ada kertas saring, timbangan digital, spatula sebanyak 1 buah spatula. Kemudian ada stopwatch sebanyak 3 buah dan pipet tetes sebanyak 1 lembar. Kemudian kita klik lagi di sini. Nah, untuk alat dan bahan, tadi sudah disebutkan alatnya. Sekarang kita persiapkan bahan-bahan yang akan disiapkan atau digunakan dalam percobaan. Yang pertama ada larutan gula sebanyak 300 ml, kemudian ada air kapur sebanyak 300 ml, dan ada phenolphthalein sebanyak 1 botol. Kemudian juga ada plastisin sebanyak 1 bar dan ragi sebanyak 1,5 gram. Kemudian ada 2,5 gram dan 5,5 gram. Nah, untuk petunjuk percobaannya, yaitu yang percobaan pertama, dipasangkan selang panjang pada sumbat karet berlubang 1 dan pasangkan selang pendek pada sumbat karet berlubang 2. Kemudian yang kedua yaitu gabungkan kedua sumbat dengan memasang ujung selang panjang ke lubang sumbat berlubang 2 yang salah satunya sudah terpasang selang pendek. Kemudian isi labu Erlenmeyer dengan 100 ml larutan gula 20% dan labu Erlenmeyer yang 1 buah lagi diisi dengan air kapur sebanyak 100 ml. Lalu tambahkan 1,5 gram ragi pada larutan gula 25%. Pastikan ragi bercampur dengan larutan gula dengan cara menggoyang-goyangkannya labu Erlenmeyer secara perlahan. Kemudian langkah berikutnya yaitu tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein pada labu Erlenmeyer yang berisi air kapur, sehingga air kapur menjadi berwarna merah jambu. Kita klik lagi. Kemudian, tutup kedua labu Erlenmeyer dengan sumbat karet yang sudah dibuat pada langkah 1 dan langkah 2. Nah, sumbat karet ini berlubang 1 dipasangkan ke Erlenmeyer berisi gula 25 gram, 25%, dan sumbat karet yang berlubang 2 dipasangkan ke labu Erlenmeyer yang berisi air pur. Kemudian langkah berikutnya yaitu gunakan plastisin untuk menutup setiap sambungan pada perangkat percobaan sehingga tidak ada udara yang masuk atau keluar melalui percobaan. Kemudian yang ke-8, amati percobaan dalam waktu 90 menit. Kemudian catat waktu sampai dihasilkannya gelembung pada labu Erlenmeyer yang berisi air kapur dan catat juga waktu sampai terjadi perubahan warna pada air kapur yang menjadi bening. Nah, untuk percobaan 2 dan percobaan 3 itu dilakukan dengan tahapan yang sama seperti pada percobaan 1, tetapi untuk jumlah ragi yang ditambahkan pada labu Erlenmeyer-nya yang berisi larutan gula sebanyak 25%, untuk percobaan 2 itu dimasukkannya sebanyak 2,5 gram dan untuk percobaan 3 sebanyak 5 gram. Oke, itu untuk petunjuk percobaan hidrolisis selulosa dan amilum gitu. Ya. Kemudian di sini kita kembali lagi ke menu home atau menu berbentuk rumah.
Dan kita langsung melakukan percobaan. Oke, kita mulai percobaannya dengan mengklik mulai percobaan. Kita klik dan ikuti arahannya. Yang pertama di sini ada letakkan satu labu Erlenmeyer ke meja. Kita letakkan dengan cara menariknya ke bagian meja. Oh, tidak mau. Jadi, kemudian letakkan lagi satu labu Erlenmeyer di sebelah. Setelah itu, masukkan larutan gula ke labu Erlenmeyer. Nah, untuk r satunya kita masukkan air kapur. Hmm. Oke, setelah itu kita timbang 1,5 gram ragi ke penimbangan, lalu dimasukkan ke labu Erlenmeyer yang pertama. Nah, untuk labu Erlenmeyer kedua, kita masukkan larutan phenolphthalein. Lalu kita tutup labu dengan penutup satu lubang. Kemudian untuk Erlenmeyer yang satunya kita tutup dengan penutup yang memiliki dua lubang. Lalu kita pasangkan selang yang panjang ke penutup labu. Nggak mau. Kemudian kita pasang juga selang pada labu Erlenmeyer yang ini. Lalu kita pasang penyumbat dengan plastisin. Jangan lupa ditabung yang satunya juga. Nah, setelah itu kita tunggu waktunya, yaitu selama 90 detik. Nah, sembari menunggu, kita lihat perubahan apa yang tabung atau labu Erlenmeyer yang kedua yang diisi yang diisi dengan phenolphthalein. Bisa dilihat perubahannya. Nah, sudah mulai terbentuknya gelembung-gelembung. Nah, sudah terlihat juga terdapat darah. Kita tunggu sampai waktunya selesai. Nah, oke, sudah selesai. Untuk data pengamatannya, kita klik di sini. Nah, bisa dibaca pada ke air kapur, yaitu gelembung. Gelembung itu adalah CO2 yang mengalir melalui selang panjang dari labu Erlenmeyer yang berisi larutan gula. Kemudian untuk pada menit ke-60 muncul sedikit endapan putih di dasar labu Erlenmeyer yang berisi air kapur. Kemudian pada menit ke-90 warna merah jambu dari air kapur hilang dan air kapur menjadi jernih dan endapan dari
di dasar labu Erlenmeyer bertambah. Kemudian di sini kita klik langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya sama ya. Kita taruh labu Erlenmeyer dan kita taruh lagi yang satunya di sini. Sama, masukkan gula ke dalam labu Erlenmeyer yang sebelah kiri. Kemudian tambahkan air kapur. Lalu kita timbang lagi raginya sebanyak, lalu dimasukkan kepada air larutan gula. Untuk larutan kapur, kita masukkan larutan phenylethylamine. Kemudian setelah itu kita tutup labu dengan penutup satu lubang. Dan untuk labu yang kedua kita tutup dengan penutup dengan dua lubang. Setelah itu kita pasangkan selang panjang ke labu Erlenmeyer yang pertama, yang menghubungkannya ke labu Erlenmeyer yang kedua. Setelah itu pasang selang pendek ke penutup labu Erlenmeyer yang kedua. Kemudian setelah itu kita rapatkan sumbat dengan plastisin. Jangan lupa dilabung yang sebelahnya juga. Nah, kita perhatikan waktunya. Perhatikan perubahan yang terjadi pada labu Erlenmeyer sebelah kanan. Untuk waktunya sama ya, dalam waktu 90 detik. Oke, sudah mulai terlihat gelembung-gelembungnya. Nah, sekarang juga sudah terlihat untuk Anda bawah ya. Sudah terlihat juga perubahan warna pada larutannya yang menjadi jernih. Oke, kita tunggu sampai waktunya selesai ya. Nah, setelah selesai, kita lihat ke data pengamatan lagi. Nah, dibaca di sini untuk data pengamatan pada menit ke-30 memunculnya gelembung pada larutan air kapur, yang mana gelembung ini juga merupakan gelembung CO2 yang mengalir melalui selang panjang dari labu Erlenmeyer yang berisi larutan gula. Nah, untuk pada menit ke-45 muncul sedikit endapan putih di dasar labu Erlenmeyer yang berisi air kapur. Nah, pada menit ke-60 warna pada larutan yang tadinya berwarna merah jambu berubah menjadi jernih dan endapan di dasar labu Erlenmeyer bertambah. Oke, selanjutnya untuk percobaan yang ketiga masih sama seperti percobaan ke-1 dan kedua. Tetapi tadi untuk ragi yang dimasukkannya berbeda beratnya. Kita masukkan gula, kemudian masukkan air kapur,
Kemudian kita timbang raginya sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam larutan gula. Kemudian di sini pada labu Erlenmeyer yang satunya kita masukkan 3 tetes larutan fenolphthalein. Oh, bisa ya. Oke, tutup. Nah, satu juga ditutup. Dan pasangkan selang. Selang yang pendek juga. Kemudian tutup dengan sumbat. Oke, kita tunggu lagi selama 90 detik. Diamati perubahan yang terjadi pada labu Erlenmeyer berisi air kapur yang berada di sebelah kanan. Nah, sudah muncul gelembung-gelembungnya. Nah, sudah terlihat juga terdapat endapan putih. Nah, sekarang sudah berubah warna larutannya. Yang tadinya dari merah jambu berubah menjadi jernih. Kita tunggu waktunya sampai waktunya habis. Oke, waktunya sudah habis. Kita lihat data pengamatannya. Nah, pada menit ke-15 sudah muncul ya tadi gelembung pada larutan air kapur. Terus pada menit ke-30 muncul sedikit endapan putih di dasar labu Erlenmeyer yang berisi air kapur. Kemudian pada menit ke-45 warna merah jambu berubah menjadi jernih dan endapan di dasar labu Erlenmeyer bertambah. Kemudian kita klik menu selanjutnya, yaitu ada tabel data. Kita klik. Nah, di sini sudah ada tabel datanya nih. Perbedaan-perbedaan pada percobaan 1, 2, dan 3 sesuai dengan hasil pengamatan dari percobaan yang sudah dilakukan. Terlihat nih bahwasannya pada ragi yang beratnya lebih banyak, yaitu besar atau sebanyak 5 gram, perubahan yang terjadinya itu lebih cepat dibandingkan dengan ragi yang beratnya 1,5 gram ataupun 2,5 gram.
Oke, sudah selesai deh untuk percobaannya. Kita silang. Nah, mungkin segitu tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa mendapatkan wawasan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Halimatus Sadiah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.